Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Dimanapun saat ini Amang, Inang, dan saudara-saudara berada, satu hari ini kita berharap menjadi hari yang penuh dengan sukacita, hari di mana berkat-berkat Tuhan akan bisa kita nikmati, hari yang memberikan semangat baru dan kesehatan bagi kita, Jumat 26 Januari 2024. Namun sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dan semangat bagi kita untuk menjalani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan diambil dari surat Roma pasal 13 ayat 14. Tertulis demikian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Dasar hidup orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pernah mendengar peribahasa ini. Don't judge a book by its cover. Peribahasa ini mengajari kita sebaiknya jangan selalu menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, tapi lihat juga bagaimana sisi-sisi lain yang mungkin tak terlihat dari penampilannya. Karena bisa jadi kita terjebak dengan sampulnya saja. Arti dari peribahasa ini sangat diminati oleh orang-orang muda dan berusaha untuk menjadikannya sebagai alasan untuk tidak selalu berpenampilan formal di acara yang resmi. Itu sebabnya orang-orang muda sering tidak begitu peduli dengan apa yang dipakainya, karena yang penting isi dan kualitasnya. Begitu kata mereka. Biasanya peribahasa ini menyiratkan hal-hal yang positif dan baik agar kita tidak terlalu cepat menyimpulkan bagaimana seseorang itu hanya karena penampilannya. Rupa-rupanya peribahasa tersebut sudah sering dirusak oleh banyak orang yang mengerti bahwa dengan penampilan luar boleh mengecohkan dan menipu banyak orang yang baik. Khususnya kita yang beragama. Sering kita dengan mudah menjudge atau menghakimi orang lain jika penampilannya seperti kurang layak dipakai di kegiatan-kegiatan rohani atau gerejawi. Dan sebaliknya kita mengagumi orang yang selalu berpenampilan rapi dan sepertinya sopan tutur katanya. Tidak salah jika demikian anggapan kita terhadap seseorang. Namun, di balik semua itu, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu penampilan dan tutur kata serta komunikasi yang baik hendaklah berasal dari kesadaran iman kepada Tuhan. Jangan di satu sisi, saat tidak ada masalah dan semua cukup, kita menjadi baik, tutur kata yang sopan, berkomunikasi yang hangat, menguasai hidup kita. Tapi saat ada masalah dan semua serba sulit, maka aslinya kelihatan. Marah, mengumpat, berbicara kotor, dan membuat orang tersinggung dan sakit hati. Sebagai orang beriman, tidaklah bersikap demikian. Jemaat Tuhan yang baik, firman-Nya hari ini mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Perlu untuk diperhatikan agar yang terlihat dari sikap kita saat menghadapi keadaan atau situasi apapun, apa yang diteladankan oleh Yesus melalui firman-Nya, janganlah ditinggalkan. Jika kita ingin terlihat menarik dan simpatik, jangan karena penampilan yang kelihatannya, tetapi karena kita sudah menyadari betapa Tuhan menginginkan kita
melakukan yang baik, seperti yang Yesus pernah lakukan kala itu. Janganlah perbuatan baik kita dikarenakan untuk memenuhi keinginan daging, seperti kita akan merasa puas dan bahagia jika kita merasa lebih hebat dari orang lain dan dikenal orang karena kita telah berbuat baik. Jika kepuasan daging yang menjadi motivasi kita, maka keinginan dan kehendak Tuhan akan semakin jauh dari kehidupan kita, dan iman atau rohani kita tidak akan pernah menjadi sempurna. So, inilah dasar hidup orang beriman. Jika kita mau melakukan yang baik, berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, semuanya didorong oleh kesadaran iman kepada Tuhan Yesus. Bukan agar kita disanjung dan dipuji orang lain. Biarlah karena perbuatan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. God bless you. Kita berdoa. Tuhan yang baik, aku bersyukur buat semua anugerah-Mu hingga pagi ini. Terima kasih firman-Mu hari ini yang mengingatkan aku untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupanku. Amin. Selamat beraktivitas, Samanginang. Horas.